Apakah dengan menabung dapat mewujudkan impian besar kita? Part 3. Ya, kita punya problem. Pengeluaran kita mungkin lebih besar daripada pemasukan. Apa yang terjadi kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Ya otomatis, karena pengeluarannya lebih besar, kita kebutuhannya banyak gitu ya. Kebutuhan pengen beli kulkas, pengen beli televisi, pengen beli HP yang bagus, pengen beli motor, pengen beli mobil, tapi pemasukannya kurang dan jauh sekali gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ya kita akhirnya ngutang gitu ya. Dan kalau nggak mau ngutang berarti ya udahlah, tinggal mimpi aja lah. Akhirnya mimpi itu hilang, dihapus di daftar kehidupan kita. Rumah hapus, motor hapus, mobil hapus, begitu. Nah, akhirnya nggak berani mimpi. Ya akhirnya juga melihat pendapatannya aja 1 bulan cuma 2 juta, 3 juta. Ya yang itu uangnya hanya bisa buat diri sendiri, belum bisa buat orang-orang lain, buat sedekah aja pas-pasan sekali begitu ya. Itu problem kita hari ini gitu ya. Impian hanya tinggal mimpi gitu ya. Impian jadi mimpi aja gitu, mimpi di siapa. Itu problem sebagian besar kita. Nah juga yang kedua, ada problem kedua yaitu lebih ngeri nih ya. Biasanya orang kalau nggak punya sesuatu, maka dia bagaimana caranya tetap bisa dapat sesuatu itu walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat sebenarnya ya. Seperti apa? Riba. Kita nggak mampu beli motor, tapi kita apa? Kita ke lembaga ribawi, kemudian akhirnya kita terjerat riba ya. Dan sementara dosa riba itu adalah otak sama dengan zina dan riba. Semoga kita mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Tapi barang siapa yang sudah terlanjur seperti itu, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu problem. Kebanyakan dari kita seperti itu, tidak akan mendapatkan motor, tidak akan mendapatkan mobil kecuali dengan harus utang dulu gitu. Dan kemudian riba juga itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui problem-problem kita, sudah tahu kita punya masalah ini, masalah serius ya, gitu ya. Maka kita harusnya mulai memikirkan itu, mulai menyadari bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus berjuang, kita harus mengubah hidup kita minimal lebih baik dari yang kemarin. Dan sebaiknya bisa lebih baik, bahkan bisa 180 derajat keadaan kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, bagaimana cara meraih impian tanpa hutang dan riba? Memang ada. Ada, insya Allah. Beruntung kalian yang lihat video ini ya, karena saya akan memberikan informasi, akan memberikan sebuah insya Allah jadi harapan teman-teman untuk bisa meraih impian kita dan tanpa hutang dan tanpa riba, insya Allah. Mau nggak saya lanjutkan ya? Cara mewujudkan impian tanpa riba gimana sih kira-kira? 1, ada cara yang pertama ya. Ini cara yang orang umum melakukannya. Tapi insya Allah kita nggak akan jadi orang umum ini di sini ya. Ini orang umum dulu, oke. Baik, 1, menabung dari gaji. Tapi timbul pertanyaan kemudian, apa pendidikan terakhir kita ya? Apa jabatan kalian? Berapa gaji kita ya? Katakanlah gaji kita 2 juta. Kemudian kita sisihkan 1 juta untuk menabung per bulannya. Maka kalau kita istiqomah, kita loyal dengan 1 juta itu, maka selama setahun kita akan mendapatkan 12 juta. Dan dalam 30 tahun baru terkumpul 360 juta. Itu saja kalau istiqomah 1 bulan 1 juta terus. Padahal orang yang nabung itu 1 juta itu sangat berat ya. Apalagi yang pas-pasan ya. Biasanya kalau penghasilannya 2 juta, gak mungkin bisa menabung 1 juta juga. Sangat sulit sekali gitu ya. Dan ternyata memakan waktu sangat banyak-banyak 30 tahun. Kalau kalian sekarang punya 20 tahun ya, kalian nabung ingin dapat uang 360 juta, 50 tahun baru dapat 360 juta, bayangkan. Lama sekali ya. Kemudian mungkin sebagian kalian ada yang penghasilannya 10 juta. Kemudian kalian mencoba 5 juta per bulan. Nabung setahun maka 60 juta. Nah, kemudian baru kalian mencapai 1,8 miliar setelah 30 tahun ya. 5 juta per bulan. Kalau umur kalian 20 tahun, maka baru kemudian di 50
di umur 50 tahun kalian baru dapat 1,8 miliar. Itu dengan catatan kalau benar-benar tidak pernah dipotong, nggak pernah uangnya itu dipakai yang lain-lain, fokus menabung dan nggak pernah terputus itu. Dan saya kira itu mendekati mustahil gitu ya, karena sangat sulit. Dan siapa juga yang gajinya sampai segitu gitu ya? Ya mungkin bagian kalian ada yang seperti itu, tapi untuk menabung sangat sulit pastinya. Ya kan? Dan mencapai 1,8 miliar harus 30 tahun. Luar biasa, sangat sulit ya. Sementara kita ingat tadi ya, nilai impian kita tadi sampai berapa? 1,9 M. Maka akhirnya apa? Menabung tidak menjadi solusi kawan-kawan, nggak jadi solusi. Oke, yang kedua, solusi yang kedua saya kasih nih, membangun aset, tapi harus modal yang besar nih ya. Oke, kita bangun seperti Pizza Hut, seperti KFC, seperti McDonald, ya. Kemudian atau kita bangun bangunan pada kos-kosan atau apa ya, kos-kosan itu pasti modalnya nggak cukup 100 juta, bahkan ratusan juta, bahkan sampai 1 M ya. Juga kalian bisa bangun apartemen dan sebagainya, tapi bagaimana caranya? Modalnya sangat besar, utangnya kemana, dan bayar utangnya bagaimana, dan ketika kalian menjalankannya apakah bakal berhasil? Nggak ada yang jamin. Punya ilmunya aja mungkin belum punya ilmunya. Sangat sulit ya. Berarti ini yang kedua juga tidak menjadi solusi ya teman-teman. Bisa gitu ya.